Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dan informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer terkait dengan kabar gembira untuk 2,3 juta tenaga honorer. Di sini disampaikan bahwa 2,3 juta tenaga honorer sambut waktu pelunasan janji pemerintah. Ternyata kategori 3 masuk daftar hitam. Ingat Bapak Ibu ya, kategori hitam masuk daftar hitam. Nah, pertanyaan yang manakah kategori 3 yang masuk dalam daftar hitam? Berarti kategori lainnya adalah masuk dalam daftar harapan. Terkait dengan hal ini, tentunya sebaiknya kita menyimak bersama informasi terkait dengan hal ini supaya semua informasi mengenai pengangkatan honorer tidak terlewatkan. Simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Unius ID mencatat satu kabar penting untuk Bapak Ibu honorer serangkaian dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Hal ini merupakan satu tindak lanjut dari penataan honorer non-ASN yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang lalu dan diteruskan pada 15 sampai 31 Maret 2023 tahun ini. Kabar yang paling ditunggu oleh kebanyakan tenaga honorer adalah kelanjutan dari hasil penataan non-ASN tersebut. Seperti yang pernah dibahas bahwa tenaga honorer akan mengalami penghapusan sehingga melibatkan banyak karir mesti gulung tikar. Ada apa ini Bapak Ibu? Tentunya kita wajib tahu kapan kira-kira akan hal ini direalisasikan oleh pemerintah. Selain daripada itu, tenaga honorer juga tidak bisa berbuat banyak. Mereka dalam arti honorer berusaha untuk menyampaikan aspirasi melalui pihak-pihak yang berwenang. Di samping hal tersebut, pemerintah harusnya memiliki perhatian lebih pada sejumlah tenaga honorer di mana mereka sudah mendedikasi diri dalam pelayanan publik. Sejauh ini, usai pendataan non-ASN yang dilakukan hingga akhir bulan Maret, seolah menjadi penentu bagi tenaga honorer, di mana dalam kumpulan nama-nama di sana hanya ada honorer lolos verifikasi Badan Kepegawaian Negara yang dinyatakan siap untuk melanjutkan tahap berikutnya. Akan tetapi, perlu diketahui kembali bahwa tenaga honorer yang ingin diangkat sebagai aparatur sipil negara atau ingin diangkat menjadi ASN tanpa harus tes seleksi, perlu memperhatikan banyak pertimbangan. Ingat Bapak Ibu ya, bila Bapak Ibu honorer menghendaki pengangkatan sebagai aparatur sipil negara tanpa harus lewat seleksi tes, maka Bapak Ibu sebaiknya memperhatikan banyak pertimbangan. Apabila dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 48 tahun 2005 menjelaskan tentang syarat usia honorer dan seberapa lama honorer sudah bekerja, terdapat poin-poin penting yang harus diperhatikan dulu bagi tenaga honorer sebagai berikut. Pertama, tenaga honorer harus memiliki usia maksimal 35 tahun, tapi dengan syarat usia kerja 1-5 tahun berturut-turut. Dua, tenaga honorer harus memiliki usia maksimal 40 tahun, tapi dengan syarat usia kerja 5-10 tahun berturut-turut. Ketiga, tenaga honorer harus memiliki usia maksimal 46 tahun, tapi dengan syarat usia kerja 10-20 tahun berturut-turut. Keempat, tenaga honorer harus berusia maksimal 46 tahun, tapi dengan syarat usia kerja minimal 20 tahun secara berturut-turut. Sementara itu, bidang yang lain mendapatkan perhatian khusus bagi honorer supaya bisa lanjut diangkat tanpa tes seleksi sesuai dengan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
atau sesuai dengan apa yang telah tertuang di dalam revisi Undang-Undang ASN. Di antaranya pertama, tenaga honorer bidang pendidikan, dua, tenaga honorer yang menggeluti bidang kesehatan, tiga, bidang penyuluhan berupa pertanian, perikanan, dan peternakan, kemudian bidang penelitian, dan seterusnya tenaga honorer bidang administrasi. Yang selanjutnya, terdapat nama-nama honorer yang dinyatakan lolos verifikasi Badan Kepegawaian Negara atau lolos verifikasi BKN dan hasil dari penataan honorer non-aparatur sipil negara saat ini. Perlu diperhatikan kembali bahwa nama-nama ini dinyatakan siap untuk lanjut step berikutnya sesuai dengan peraturan yang diberlakukan. Inilah daftar 2,3 juta tenaga honorer yang lolos verifikasi BKN dan hasil pendataan non-ASN 2023 sesuai dengan bagaimana yang telah dipaparkan tadinya dari sisi usia dan masa kerja, demikian juga dengan bidang masing-masing. Dari sisi usia sampai masa kerja, kemudian ada 6 bidang yang memang honorer ini adalah prioritas dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Terkait dengan hal ini Bapak Ibu, bila Bapak Ibu harus digiring untuk mengikuti seleksi P3K 2023 dengan catatan mungkin tidak bersaing dengan honorer lain tetapi sesama honorer saja, Bapak Ibu wajib memantau informasi terkait dengan pendaftaran P3K tahun 2023 tahun ini. Demikian dengan syarat-syaratnya. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu honorer juga yang ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tanpa melewati tes seleksi, jangan lupa bahwa dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K itu, ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Nah, tentunya syarat-syaratnya Bapak Ibu ini harus kita ketahui. Karena apapun ceritanya dalam hal meraih impian menjadi aparatur sipil negara itu, tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak sebagaimana harapan dalam arti kita ingin yang instan saja. Jangan lupa bahwa memang ada persyaratan. Nah, terkait dengan syarat-syaratnya, maka Bapak Ibu silakan pantau informasi terkait dengan informasi ini supaya Bapak Ibu jangan kewalahan pada saat tiba waktunya dijadwalkan Bapak Ibu diangkat menjadi aparatur sipil negara. Yang diangkat tanpa seleksi tes saja pun masih ada seleksi yang wajib dipenuhi, yaitu seleksi administrasi, kemudian tes wawancara dan tes observasi. Itulah yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengangkat para honorer tanpa melalui tahapan tes pada tahun 2022 yang lalu. Nah, tentunya di tahun 2023 tahun ini, tentu kita akan berpengalaman sebagaimana yang telah diterapkan sebelumnya. Demikian informasinya. Semoga Bapak Ibu bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.